Assalamualaikum. Pada kesempatan video ini saya mau baspil sampai perjalanan dengan teman-teman surveilan di Dinkes Kabupaten Banggai Laut, turun lapangan. Nanti teman-teman ikuti keseruan kami di perjalanan ini. Ini torang masuk di pelabuhan feri di Tinakin Laut. Rencana torang mau berlayar dari sini ke Paisulamo. Habis Paisulamo nanti torang akan lanjut di Dungkean. Itu tujuan terakhirnya torang di Dungkean. Jadi itu di depan kapal ferinya. Rencana dari sini perjalanannya itu sekitar memakan waktu sekitar 2 jam ke Paisulamo. Habis dari Paisulamo sandar sekitar 1 jam, kemudian orang lanjut lagi ke Dungkean. Ini orang di kapal, orang langsung naik ke dek paling atas supaya lebih adem dan pemandangan yang ada lumayan bagus, indah. Dan ini torang sampai di Paisulamo. Sebenarnya torang tidak ada rencana turun di sini, tapi daripada torang cuma duduk di kapal menunggu waktu berangkat, lebih baik torang manfaatkan untuk berkoordinasi dengan lintas sektor, yaitu aparat desa, dan berkoordinasi dengan teman-teman petugas kesehatan yang ada di desa. Ya, seperti ini penampakan jalannya. Ini salah satu tamannya torangan surveilan Abang Iqbal yang paling ganteng, dan sana di depan Om Jarwo. Torang ini ada 4 orang yang turun di lapangan. Sekitar 15 menit sampai perjalanan sampai di sini. Akhirnya torang sampai di desa tujuan kami. Torang sementara cari-cari di mana letak kantor desa, karena torang juga baru pertama ke sini. Ya, setelah torang berputar-putar bertanya-tanya di warga sekitar sini, akhirnya torang sampai di kantor desanya. Ini dia kantor desa Alasan. Welcome. Setelah torang berbincang-bincang dengan aparat desa, akhirnya torang kembali ke kapal dan melanjutkan torang perjalanan ke desa Dungkean. Nah, ini dia Pulau Bangkurung. Langsung sampai di Desa Dungkean, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Jadi terong siap-siap turun di pelabuhan, mau melanjutkan perjalanan ke tujuan. Tujuannya orang pertama itu Puskesmas Lantibung. Nanti torang menginap di Puskesmas Lantibung. Setelah itu besoknya lanjutkan kegiatan di desa tetangga, wilayah kerjanya Puskesmas Duta Busara, dan melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Duta Busara. Seperti ini penampakan jalannya. Yang torang lihat ini belum teraspal, masih jalan tanah. Ini dalam rencana pemerintah akan dibangun nanti di sini dan perbaiki pelabuhannya serta jalannya. Begini keadaan jalannya, pemandangannya seperti ini, melewati hutan, di lembah, demi mencapai trompet tujuan di Puskesmas. Ya, ada beberapa jalan yang rusak, ada juga jalan yang bagus.
I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes to Sesekali orang singgah lihat pemandangan, kalau ada pemandangan bagus sambil bawa foto-foto untuk dokumentasikan trompe perjalanan the ini. world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Akhirnya orang sampai di Desa Lala, subdesanya Desa Lantibung. Setelah orang berdiskusi, orang putuskan untuk bermalam di sini karena kebetulan ada trompet teman yang tinggal di sini. Kebetulan teman mau piba tangkap ikan di Sero, jadi orang putuskan untuk ikut tangkap ikan. Orang bilang banyak DP ikan di situ, jadi orang pergi sama-sama ke sana. Mau buktikan langsung itu cara tangkap ikan di Sero itu bagaimana. Ya, orang sonai di perahu. Ada 5 orang orang di perahu ini. Jadi sana Om Jarwo mulai bawa foto-foto, bawa video-video, dia dokumentasikan trompe perjalanan. Nah, ini sana penampakan Desa Lala kalau dilihat dari laut. Karena trompe teman Om Baim Burahim yang punya kapal, yang punya Iya, DP ikan tak kumpul di situ. Ya, saya tahu ya bikin begini di Boni itu banyak tuh ini, Boy. ya ini terus sampai sana di depan itu DP tempat perangkap ikan. Nanti ikannya baru masuk di ujung sana, baru turun tangkap di dalam Menyelam abang. perangkap yang paling ujung itu. Nanti terperangkap di sana. Asik Iqbal ini saya di model-model. Jadi ini sudah sampai orang. Abang Iqbal yang jadi tukang dayung ini saya lihat. Dicek-cek ikannya apa ada atau tidak ada. Tidak. Jadi kalau misalnya banyak kita langsung melompat ke dalam. Ini DP prosesnya orang buka dulu untuk balia DP ikan. Nah, jadi setelah itu langsung Baim langsung menceburkan diri ke dalam kolam lautan asmara. Disuruh itu apa nama? Tombak. Jadi dia lihat ikan, tapi memang dia ini jago bamudung, jago menyelam. Hanya orang bisa lihat-lihat tapi tidak bisa ikut. Setelah orang tunggu-tunggu, akhirnya Baim muncul juga. Saya kira dia sudah muncul dari dalam. Dia dapat ikan besar, ikan katambak tikus orang sini bilang, karena DP mulut moncong jadi dikasih nama katambak tikus. Ini kalau dijual ini lumayan mahal ini. Besar juga ini, berapa kilo? Sekitaran 1 kilo. Akhirnya didapat lagi. Memang Baim ini ikan bobara loreng. Ini sebentar malam siap ini disantap ini. Ini juga sadap, ini dibakar ini ikan. Akhirnya setelah orang rasa cukup dan mau malam, orang pulang. Mau bakar itu ikan. Nah, ini dia. Orang siapkan DP bara api, bakar tampurung kelapa, karena pakai tampurung kelapa itu tahan DP bara api. Nah, ini penampakannya di malam hari ya. Abang Iqbal ini siap basantap ikan ini.
sana Ibu Astuti Intan sambil bakar-bakar tempurung, kita sambil bercerita membahas masalah-masalah masa lalu dan masalah-masalah yang akan torang laksanakan di desa ini. Nah, ini dia ikannya torang so bakar. Ikan bobara, ada ikan katambak yang kecil-kecil. Yang besar rencana torang mau bikin kuah asam ya. Kuah asam itu sadap itu. Jadi Abang Iqbal yang stoker ini. Tapi kayaknya macam agak hangus di kepala itu dia bakar. Nah, ini so siap torang so santap, makan bersama. Abang Iqbal memang dia gosong. Abang Baim, Abang Jarwo, dia so badiam-diam dia kalau dia so makan enak. Ini juga Ibu Astuti Intan, mamanya Radea. Ya, jadi ini sudah pagi dan saatnya torang mau laksanakan trompet tujuan datang kemari. Penyelidikan epidemiologi atau investigasi kasus yang ada di desa ini. Karena dengar-dengar kabar katanya ada anak-anak yang menderita lumpuh. Makanya torang mau pergi cek-cek dulu sama DP rumah. Jadi ini torang sampai di rumahnya penderita, torang bertamu, torang masuk berbincang-bincang dengan DP orang tua dan lihat itu anak keadaan bagaimana dan tindakan-tindakan apa selanjutnya yang torang mau bikin. Oke, setelah dari rumah penderitaan satu, maka torang lanjutkan lagi perjalanan. Ini rencana torang akan ke desa, salah satu desa wilayah kerja Puskesmas Lantibung. Ini kegiatan kita pada hari ini yaitu dalam rangka investigasi kasus kejadian yang ada di desa dengan berkoordinasi antara lintas sektor, lintas program dan masyarakat desa yang ada di sini. Ini desa pertama yang torang dapat, namanya Desa Taduno. Torang langsung ke petugas kesehatan yang ada di Pustu. Torang mau bincang-bincang dulu di sini, bahas-bahas tentang kasus-kasus yang ada di Desa Taduno. Ini keadaan Pustunya. Kita langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan petugasnya dan berbincang-bincang mengenai tindakan pencegahan serta langkah-langkah penyelidikan epidemiologi yang telah dilakukan oleh Puskesmas dan petugas kesehatan yang di desa. Baik, setelah torang bincang-bincang, torang langsung ke kantor desanya, tapi kantor desanya lagi tutup karena di desa ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang membuat aparat desa tidak bisa hadir ke kantor. Karena tidak ada aparat desa, jadi torang lanjutkan ke desa tetangga. Begini kondisi jalannya. Jalannya ada yang rusak parah, berlubang-lubang. Ini seperti di jalannya cukup menantang torang mau lewat di sini. Oke, setelah sampai langsung torang masuk di rumahnya petugas Pustu, petugas kesehatan yang ada di Pustu, dan berbincang-bincang mengenai peningkatan kasus yang ada di desa ini. Jadi petugas Pustunya cukup ramah di sini. Nah, ini dia menerima kita dengan baik dan menyampaikan semua unek-unek
dan kasus-kasus yang ada di desa ini. Seperti ini keadaannya. Jadi setelah kita berbincang dengan petugas kesehatan, orang langsung berkunjung ke rumahnya Pak Kepala Desa karena dengar-dengar di sini ada lomba desa, jadi mereka tidak masuk kantor, mereka fokus kebersihan dan tata ruang desa. Ini Pak Kepala Desa. Ya, jadi setelah berbincang-bincang dengan Kepala Desa, orang lanjut ke desa sebelah lagi. Orang berjalan-jalan ke tempat wisatanya. Ya, ini dia. Padahal saya kira apa, ternyata kolam ikan. Menurut cerita rakyat yang ada di sini, katanya ikannya tidak bisa diambil kecuali dia keluar dari kolam ini. Karena kalau orang ambil ikannya baru orang masak, itu DP ikan itu tak bisa masak. DT mau masak-masak biarpun berapa lama dimasak. Makanya orang tidak berani ambil ikan di sini. Nah, setelah itu kita langsung pulang. Tora mau lanjut ke puskesmas dulu. Begini yang jalan pergi tadi, ini juga yang kita lewati jalan pulang. Cukup menantang, berlubang-lubang. Jadi semoga yang menonton video ini, kalau ada aparat pemerintah, semoga menjadi perhatian buat desa yang ada di sini. Bukan hanya desa yang ada di sini, tapi desa-desa lain yang ada di kepulauan Banggai Laut. Karena seharian di jalan, di perjalanan, maka Baim panggil torang pulang, makan dulu dia bilang. Dia siapkan torang makanan di sini, ada onyop, ada kuah asam, ada suntun atau cumi yang siap disantap. Ah, ini dia makanan laut. Namanya di sini ini namanya tem, dorang bilang. Ini bulu-bulu babi yang ada di laut itu baru dicukur DP bulu. Dicukur bulu sampai halus, sampai mulus. Habis itu baru terang belah, terang makan DP isi. DP isi itu warna agak warna pink begitu, warna kuning begitu. Bagian tidak biasa mungkin rasanya agak lain. Kalau di air. Tapi kalau bagian sering makan, dia rasa ini makanan paling enak. Jadi kalau bapak ibu yang menonton ini mau datang Barasa, silakan berkunjung ke Desa Lala. Oke, kita let's go lagi. Hari ini abang, bagaimana kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, Rindumu tak seberat muatanku. bukan. Tadi. Kata-kata hari ini apa ya? Pokoknya terang akan OTW sana saja. Sudah. Nah, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini setiap orang sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Asik ya. Kata hari ini, setiap hidup harus bernapas. Namanya kayak Iqbal tuh bernafas. Dia tidak pernah bernafas kayaknya nih. Boleh tahu simpan sandal sini? Oh itu, saya juga. Iya. Saya sih menyelam. Iya. Baru air garam nanti ini. ABK dia ke belakang. Ini sapi tempat kata apa? Naik saja dulu. Yang betina. Nah, betina di sana. Ke sandal. Nah, betina. Macam naik, kasih om dia Di naik. sana. Anda ikut. Ya naik. Dia pakai sandal. Dia pakai sandal. Ya, parkir aku. Di belakang. Ya baik, 1, 2, 3. Kita kotorkan. Ini yang kotor. Tunggu OTW lagi guys.
Ini siap-siap berangkat. Nah, mesinnya so di engkol, ini mesin engkol ini. Om Baim yang jago bawa engkol mesin ini. Tidak bisa sembarang juga terbawa putar karena sebentar karena gigi hancur nggak gigi. Yang bocil juga yang bawa pegang setir ini. Om Jarwo bawa foto-foto lagi nih Om Jarwo ini. Oke, Toronso sampai lagi di Sero. Toronso inti-inti DP ikan. Terus inti-inti jangan sampai dia lari. Kalau ada ikannya yang besar baru langsung Toronto terjun ke dalam. Tapi ternyata saya perhatikan saya intip-intip itu ikan, ternyata itu ikan diintip-intip di saya. Akhirnya Toronto baku intip dong. Om Baim sudah turun menyelam. Ini saya juga rencana mau menyelam ini, mau rasakan bagaimana keseruannya orang berenang di dalam Sero sambil bertangkap ikan. Oke, saya juga semua cebur, mau lompat ke dalam. Siap, lompat. Oke, lanjut. Abang Iqbal juga mau turun, coba siap-siap ini baru cari-cari kacamata. Ini Om Baim sebentar Bali lihat ikan. Oke, setelah orang rasa cukup batangkap ikan sore ini, orang coba siap-siap pulang. Bang Iqbal sudah mulai memanjat-manjat. Yang saya takut-takutkan dari tanpa pegang itu patah baru jatuh ulang di laut. Lantaran terlalu berat barangkali. Oke, kemudian saya dan Baim juga mau siap-siap naik. Tapi ini masih ada ikan saya lihat ini. Dan masih bisa dapat 1 ekor. Setelah itu Toronso pulang bersama. Malam ini eksekusi lagi ikan bakar. Gaskan sampai puas. Jadi setelah tadi malam, sebelum torang turun ke puskesmas berikutnya, torang berinisiatif untuk kembali lagi ke laut. Kayaknya sampai perjalanan ini bukan perjalanan dinas, torang mau ke laut kayaknya ini, jadi pelaut. Akhirnya torang pergi lagi pagi-pagi. Jadi cuaca di pagi hari ini sangat cerah dan pemandangan Desa Lala yang begitu indah menambah ketertarikan kami untuk selalu ingin mengunjungi Desa Lala. Kali ini torang pakai dayung. Abang Iqbal jadi tukang dayung di sini. So tidak pakai mesin.
Pantesan Om Jarwo dicari-cari tadi tidak ada, ternyata dia supigi tunggu di ujung jembatan. Dia nikmati matahari pagi yang ada di Desa Lala. Dan dia juga ingin ikut orang pergi di Sero lagi. Jadi ayo let's go lagi, kita ke Sero yang terakhir kalinya untuk hari ini, karena rencananya setelah ini kami akan bertolak dari Lantibung ke Puskesmas Duta Besara. Jadi kita manfaatkan memang sebelum balik kanan kembali ke rumah. Oke, selesai, terus pulang lagi. Lihat tangkapannya torang ini, kayaknya tangkapan paling banyak daripada kemarin dan beberapa hari lalu. Ini paling banyak tangkapan. Torang mau eksekusi lagi, tidak tahu ini so puas makan ikan. Makanya karena lantaran so puas, sebentar kalau so dikasih pilihan makan mie sakura atau ikan, kayaknya torang akan lebih pilih mie sakura ini lantaran Om Baim ini so kasih puas torang dengan ikan. Oke, selanjutnya torang melanjutkan perjalanan. Kami dari tim surveilan dari Dinas Kesehatan sangat berterima kasih kepada saudara kami Bapak Burahim H. Edi yang ada di Desa Lala karena telah melayani kami dengan baik, mulai dari tempat tinggal, makanan, dan fasilitas yang lainnya. Terima kasih. Semoga Baim dan keluarga selalu diberi kesehatan yang banyak dan rezeki yang banyak. Oke, kita lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya menuju
wilayah kerja Puskesmas Duta Busara. Kita singgah lagi di salah satu wilayah kerja Puskesmas Duta Busara. Ini bertemu dengan petugas kesehatan yang ada di Pustu sambil membahas kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang berhubungan dengan surveillance dan mengenai penyelidikan epidemiologi kasus yang berpotensi dapat menimbulkan KLB atau wabah. Di sini kami bertanya tentang kasus-kasus PD3I yang biasa muncul yang ada di desa ini. Dan petugas kesehatan menjelaskan dengan detail dan baik kepada kami, dan kami pun sangat paham dengan kondisi-kondisi yang ada di desa. Kita lanjutkan perjalanan lagi ke desa-desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Duta Busara, dan selama di perjalanan semua desa kami singgahi yang kami lewati, dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Duta Busara untuk bertemu pengelola surveillance yang ada di sana. Setelah dari Puskesmas, kami lanjutkan perjalanan ke pelabuhan dan menunggu kapal feri tiba untuk kembali ke rumah. Mungkin seperti ini perjalanan kami. See you next time.